siswa-siswi SMK Swasta Bina Karya, Yayasan Pendidikan Bina Karya, SMK Swasta Bina Karya mempersembahkan drama G30 SPKI. Selamat menyaksikan. Pemberontakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang sedang kritis dimanfaatkan oleh D.N. Aidit selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Tanggal 8 sampai 12 Agustus 1965, Syam dan Aidit melakukan pertemuan di kediaman Aidit. Kawan Syam, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segera menyusun kekuatan. Kumpulkan semua anggota biru khusus baik di pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik juga mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa benar aja Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan tim dokter? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu akan menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Sekarang hubungi kawan-kawan. Saya Rumah Waluyo, 14 Agustus tahun 1965. Kawan Ketua Aidit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Kedua sasaran utama gerakan adalah para jenderal. Ketiga gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain sebagainya. Untuk pemimpin gerakan kita sepakat mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel, Kolonel Latif, dan Major Soryono. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Pedut. Siap! Pasukan dengan sasaran Ahmad Yani dipimpin oleh Letnan Mukijan. Siap! Pasukan yang menculik Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap! Jenderal Haryono dipimpin oleh Sarjen Hukus. Siap. Untuk sasaran Jenderal S. Parman dipimpin oleh Sarjen Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Penjahitan dipimpin oleh Sarjen Soekarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Sorono. Siap. Di kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution. Buka pintunya. Cepat jenderal, buka. Buka pintunya, cepat Jenderal, buka. Pak, cepat kamu lari. Maria, pegang adek. Ibu, adek kena. Cepat pergi. Letakkan senjata. Di mana Nasution? Saya Nasution. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Mana Nasution? Pak
Nasution. Beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok. Namun kaki kirinya terkena tembakan saat memanjat. Pierre Tendean menemui pasukan Pasopati dan mengakui diri sebagai Nasution. Tendean yang mengakui diri sebagai Nasution dibawa ke markas besar PKI. Di kediaman Ahmad Yani. Bapak mana, Mbok? Sedang tidur. Ede mau ibu, Mbok. Ibu di rumah teman Surapati. Tolong panggilkan ayahmu. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Tunggu saya siap-siap dulu. Nggak usah siap-siap, Jenderal. Lancang kamu ya. Ahmad Yani meninggal di kediamannya. Jenazah diseret ke mobil PKI untuk dibawa ke markas besar PKI di Lubang Buaya. Pak, Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf Jenderal, tidak ada penjelasan. Waktu terbatas Jenderal. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalani perintah. Perintah siapa? Silahkan Jenderal jalan. Sutoyo pun dibawa ke markas bekas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup. Di kediaman Maijen S. Parman. Ada apa? Keadaan negara genting Pak. Pak Presiden meminta agar menghadap Bapak sekarang juga. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Coba hubungi Pak Yani, Bo. Bapak Presiden sedang menunggu Jenderal. Jalan Jenderal. S. Parman dibawa oleh pasukan Pasopati ke markas besar PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup. Di kediaman Maijen Suprapto. Presiden meminta agar menghadap Bapak sekarang juga. Dipanggil presiden? Malam-malam begini, jam berapa ini? Situasi gawat Jenderal, Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu tunggu sebentar. Saya berpakaian sebentar. Tidak usah Jenderal, jalan. Suprapto dibawa oleh pasukan Pasopati ke Lubang Buaya dalam keadaan hidup. Di kediaman Maijen Haryono. Malam, Bu. Malam, ada apa? Bapak diminta menghadap presiden. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang suruh kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu, tunggu sebentar. Jenderal, ini peringatan terakhir, Jenderal. Aduh, Bakar kertas. Cepat bawa. Haryono mati tertembak. Jenazahnya dibawa ke Lubang Buaya oleh pasukan Pasopati. Di kediaman Brigjen Panjaitan. Mana ndoromu? Ampun, Pak. Katakan cepat, mana ndoromu? Mau mati ya? Mau ditembak ya? Di kamar atas, Pak. Keluar Jenderal, keluar. Segera turun Jenderal, atau saya ledakkan rumah ini. Angkat tangan Jenderal. Ayo cepat.
cepat Jenderal, kita tidak punya banyak waktu. Jenderal Panjaitan tewas di depan rumahnya. Beliau menyempatkan berdoa terlebih dahulu, namun PKI marah karena Panjaitan mengulur waktu. Mereka pun menembak Panjaitan hingga mati. Jenazahnya dibawa ke lubang buaya. Ketujuh jenderal pun dibawa ke lubang buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan mengenai Dewan Jenderal. Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan dan dikubur ke dalam satu lubang berukuran 12 meter dan panjangnya diameternya 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang, kemudian di atasnya ditaruh pohon pisang untuk penyamaran. Beberapa waktu kemudian, pasukan di bawah kepemimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30 SPKI dan akhirnya daerah Lubang Buaya dapat dikuasai dan Lubang Buaya tempat ketujuh jenderal dikubur dapat ditemukan.